proklamasi itu di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus kan dikumandangkan teks proklamasi. Nah, di situ tuh langsung tersebar secara cepat, namun cuma di lapisan masyarakat Jakarta. Nah, para pemuda Indonesia tuh memutar otak gimana sih caranya agar berita teks proklamasi itu bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Jadi caranya itu ada 3. Yang pertama menggunakan pamflet, yang kedua dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dari pemuda-pemuda wilayah lain, dan mencoret-coret tembok. Tapi karena cuma tersebar di wilayah itu doang dan kurang luas, ada nih seorang karyawan dari kantor berita Domei yang bernama Syahrudin itu berhasil menyelundupkan teks proklamasinya ke kantor berita Domei. Nah, ternyata teks proklamasi yang dia selundupkan itu diterima oleh kepala bagian kantor berita Domei yang bernama Waidan B. Palenewet. Nah, sama Waidan B. Palenewet ini diserahkan kepada Fbus untuk segera diudarakan. Namun, karena diudarakannya berita teks proklamasi tersebut itu terdengar oleh pemimpin Jepang yang segera memerintahkan untuk meralat berita teks proklamasi tersebut. Karena dikumandangkannya teks proklamasi itu jadi terhenti, jadi kan berita teks itu nggak bisa tersebar luas lagi kan. Nah, pada tanggal 20 Agustus 1945 itu ada pemuda yang merakit saluran radio baru untuk Indonesia yang bisa disebut WK1. Nah, si pemuda itu ada 3 yang bernama Sukarman, Sutanto, dan Suhandar. Nah, di situ mereka teknisi radio membuat pemancar radio baru. Nah, dari situ baru bisa berita teks proklamasi itu disebarluaskan di wilayah Indonesia kan. Dan pada tanggal 2 September 1945 juga para pemerintah Indonesia itu memerintahkan para gubernur yang sudah dilantik pada tanggal 2 September itu untuk segera pulang ke wilayahnya masing-masing untuk menyebarluaskan tentang berita teks proklamasi tersebut. Dan juga dengan diterbitkannya surat kabar yang bernama Suara Asia dari Surabaya dan Cahaya di Bandung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.